Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa Batam TV. Senang sekali kita bertemu kembali dalam program dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dan pemirsa Batam TV, di episode kali ini kita akan mengangkat satu tema menarik terkait memanfaatkan sosial media untuk meningkatkan penjualan bagi para pelaku UMKM terutama yang ada di Kota Batam. Dan untuk itu saat ini saya sudah bersama Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Bapak Hendry Arulan. Dan langsung saja kita sapa Bapak Hendry. Pak Hendry, gimana kabarnya sore hari ini, Pak? Alhamdulillah, pada sore ini dalam keadaan sehat. Ya, mudah-mudahan pemirsa Batam TV sore ini juga diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugas. Baik. Amin. Dan nanti kita cerita sedikit terkait ini memanfaatkan sosial media Pak, bagi para UMKM. Nah, selain Pak Hendry, ada manajer Aura Sanctum Aromaterapi, ada Mbak Seli ya? Iya, Mbak Seli, saya panggil Mbak Seli. Mungkin bisa sedikit bisa di rumah. Selamat sore warga Batam, saya Seli, manajer dari Aura Sanctum. Baik, terima kasih Seli untuk waktunya kali ini. Tema kita hari ini memanfaatkan sosial media untuk meningkatkan penjualan pemirsa. Tapi kita bakal berbincang dulu dengan Seli terutama bagaimana Aura Sanctum ini hadir di Kota Batam. Mungkin saya ke Seli dulu. Seli, mungkin bisa diceritakan sedikit sejak kapan Aura Sanctum ini ada di Kota Batam? Jadi kita mulai dari sejak awal tahun 2022 untuk menjual produk aromaterapi di Batam. Dari 2022 itu di sini atau di mana? Jadi sebelumnya memang kita masih belum ada di studio. Sebelumnya kita berawal dari produksi sendiri dulu. Ibaratnya homemade gitu Pak, dari candle dan hingga sekarang saat ini syukur kita bisa buka studio dan ada produksi juga. Untuk produk semuanya kita yang produksi. Jadi produksinya juga di sini ya? Iya. Baik, nah untuk dari brand sendiri Aura Sanctum itu mungkin ada arti sendiri atau seperti apa? Jadi sebenarnya untuk brand Aura Sanctum itu kita ambil dari bahasa Latin Pak. Auranya mengandung arti udara dan sanctumnya itu berarti suci. Jadi tujuan kita dengan brand ini ketika tamu atau siapapun yang mencium aroma kita itu dia akan merasa tenang gitu Pak. Tapi produk-produk dari Aura Sanctum ya, Aura Sanctum ini sekarang apa aja yang diproduksi di sini? Ya, jadi bisa dilihat dari sini ya Pak ya. Untuk produk utama kita itu essential oil Pak. Jadi bahan dasar untuk semua produk ini berasal dari essential oil ini Pak. Awalnya dari essential ini. Jadi essential oil ini berasal dari tumbuhan, tanaman, akar-akaran, bunga-bungaan yang kita racik menjadi 11 aroma. Ini artinya bahan bakunya ini gitu? Bahan bakunya essential oil. Nah, kita kembangkan menjadi ada 3-in-1 spray. Berarti dari essential ini produk turunannya gitu ya? Iya, produk turunannya. Yang pertama ini ada 3-in-1 spray, yaitu body, room, and linen spray. Kemudian kita ada soy scented candle, jadi lilin pengharum ruangan. Kalau ini bisa untuk aroma untuk badan juga? Iya, jadi bisa fungsinya 3, body untuk badan, room untuk ruangan, dan linen untuk kasur. Berarti bisa dalam satu produk bisa digunakan untuk beberapa tempat? 3 fungsi tempat. Selanjutnya kita ada reed diffuser. Dan kita untuk reed diffuser kita memiliki berbagai jenis jarnya juga. Kita ada pengharum mobil, car perfume. Dan untuk produk lainnya kita juga ada aksesoris tambahan sih untuk produknya Pak. Baik. Saya mungkin sebelum kita lanjut berbincang terkait penjualan, mungkin saya ke Pak Hendry. Pak, gimana Pak
melihat perkembangan UMKM di Kota Batam ini sendiri, ini biasanya tidak hanya kuliner dan lain-lain, ini juga ada aromaterapi Pak di Batam gitu. Gimana melihat perkembangan UMKM seperti ini Pak gitu? Ya, baik, terima kasih. Memang seperti apa yang telah disampaikan tadi dan kita lihat bersama ya. Selama ini kita berpikir UMKM itu arah kita ke kuliner, Ya. kemudian mungkin craft mungkin atau fashion ya. Jadi memang saya apresiasi berbagai macam kemampuan daripada masyarakat Batam ini. Ya kan, artinya pada kesempatan ini kita dapat lihat bersama ini adalah suatu produk untuk aromaterapi ya, untuk ruangan juga dan untuk mobil juga. Tadi disampaikan oleh Bu Sally berbagai macam produk dan variannya ini termasuk hal yang kita berikan apresiasi lah. Artinya itu mereka mampu menciptakan berbagai macam aroma yang ya masyarakat Batam sendiri yang menciptakan. Biasanya kan aroma terapi ini kita tak tahu nih. Ada yang dari Italia, ada yang dari Jerman, segala macam. Ternyata ini produksinya juga di sini ya Pak? Iya, masyarakat Batam juga berhasil untuk menciptakan aromaterapi seperti ini. Ya kan memang ini perlu promosi lebih jauh lagi. Artinya memang kita harus bekerja keras untuk terus memasarkan produk-produk lokal, produk lokal yang dihasilkan oleh masyarakat Batam itu sendiri. Saya rasa itu sementara. Baik, dah. Saya ke Sally lagi. Dari Aroma Sanctum ini, dari awal dibuka. Sekarang perkembangannya seperti apa? Mungkin dari berapa varian dulu, sekarang sudah berkembang jadi beberapa varian gitu. Dan produk turunannya apa aja gitu. Untuk aroma kita kan sampai sekarang kan kita mentok di 11 Pak. Jadi kita juga ada nomornya. Yang pertama itu kita bermula dari 3 aroma. Aromanya yang pertama itu ada Relevia, Aista, sama Mahogany Wood. Nah, seiring berjalannya juga demand kita ada dan tambah, kita berkembang sampai ke 11 sekarang. Tapi yang menjadi ciri khas dari Aura Sanctum ini apa gitu? Mungkin aroma-aroma yang berasal dari alam sendiri seperti bunga, fokusnya atau rempah-rempah gitu. Oh ya, jadi untuk aroma kita itu kita memanfaatkan teknologi perfumery Pak. Jadi untuk aroma yang sudah kami jual itu adalah aroma yang sudah diracik. Nah, jadi dengan misalnya Bapak cium aroma Relevia ini. Ya, ini testernya misalnya. Ya, testernya. Gitu. Bapak bukan cuma hanya mencium satu aroma. Di dalamnya itu kita ada lavender, itu sebagai top notes, ada bergamot, ada sandalwood. Sandalwood itu termasuk kayu cendana, yang salah satunya itu oil dari hasil kayu-kayuan. Nah, jadi kita memadukan antara bunga-bungaan dan kayu-kayuan, akar-akaran untuk menjadi satu aroma gitu. Tapi saya penasaran, basic dari Sally sendiri bisa ngerti parfum seperti ini gimana gitu? Backgroundnya sebelumnya apa gitu? Kalau background sebenarnya bidangnya memang nggak nyatu ya Pak ya. Saya sendiri kuliahnya bagian marketing, manajemen. Jadi mungkin ini dari hobi juga. Dan perdalami ilmu dan memang serius belajar gimana cara mengerti tentang aroma, cara melihat karakter orang dan cocoknya aroma seperti apa pun. Kalau saya mungkin cocoknya aroma mah. Jadi kita harus tanya dulu. Kalau biasa yang outgoing mungkin dia suka aroma yang strong ya. Jadi kita ada lihat karakter orang dan aroma yang sesuai juga. Tapi ini dari Aroma Sanctum ini ikut tren juga nggak sih? Mungkin sekarang orang lagi suka aroma itu juga bisa dibuat gitu. Kalau dari kami sih, dari aroma kita itu mungkin kita lebih ke fokus ke everlasting Pak. Jadi aroma yang nggak akan membosankan juga dan dipakai terus pun nggak masalah gitu. Tapi ini kan fokusnya aromaterapi. Mungkin ada edukasinya juga untuk mungkin kegunaan, misal aroma lavender itu manfaatnya buat apa gitu. Ada edukasinya juga. Ada Pak. Jadi untuk aroma kita yang 11 jenis ini kita ada detailsnya juga. Manfaatnya untuk apa? Misalnya yang Relevia ini apa ya? Kita fungsinya itu untuk menenangkan ataupun untuk kalau ada yang kesulitan tidur bisa menggunakan spray ataupun nyalain candle supaya lebih tenang pada saat tidur. Kalau kita bicara masalah pemasaran produk dari Aura Sanctum ini biasanya dipasarkan kemana?
dari Batam sendiri? Kalau untuk di kota Batam sendiri sih kita base-nya memang di sini Pak, di studio kami. Dan kita ada pasarin melalui outlet-outlet di hotel Pak, di Artinya Batam. kerja sama hotel gitu. Iya. Nah mungkin target marketnya kalau di hotel lebih ke Lebih ke turis. warga Pak. negara asing atau turis gitu ya? Jadi lebih ke warga negara asing ataupun mungkin orang yang dari lokal, dari kota-kota lain yang visit ke Batam kan pastinya nginap di hotel kan Pak. Tapi sistem kesepakatannya dengan hotel mungkin bisa cerita sedikit seperti apa? Gitu? Jadi dengan hotel itu kita bentuknya kerjasama Pak, ataupun misalnya hotel senang dengan aroma kita, dari hotel juga bisa membuat logo dari hotel tersebut di produk kita Pak. Artinya pakai brand hotel itu Iya, juga? ada brand hotel dan di collab dengan brand Aura Sanctum-nya Pak. Mungkin Pak Henry tambahan sedikit Pak, ini selain produknya diproduksi di Batam dan ini juga untuk pemasarannya ini kerjasama dengan hotel Pak gitu. Akhirnya mungkin dipajang di hotel dan kebanyakan hotel turisnya dari turis luar ya atau warga negara asing yang menginap di hotel. Ya, baik. Terima kasih. Tentunya saya berharap produk ini tidak hanya ke para turis gitu kan. Jadi kita sebagai warga Batam kita berharap ini bisa kita nikmati gitu kan. Terutama tadi disampaikan bahwasanya ya aroma terapi ini membawa ketenangan bagi yang sulit tidur. Datanglah ke kami, Pak. Aura Sanctum. untuk ya mendapatkan relaksasi dan lebih gampang, mungkin lebih memudahkan untuk menikmati aroma dan cepat tertidur. Mungkin. Tapi kalau dari brand sendiri, namanya Aura Sanctum, menurut Bapak ini menjual nggak sih? Gitu. Atau lihat packagingnya seperti apa? Ya, kalau lihat daripada packagingnya ini memang sudah memenuhi syarat. Kalau saya lihat seperti ini ya, ini memang packagingnya sangat menarik ya Pak? Menarik ya. Itu khusus untuk mungkin di rumah ya. Tetapi untuk packaging ditempatkan di mobil juga. Ya kita di Kota Batam ini berapa banyak mobil di Batam ini kan. Ya kalau seandainya satu mobil menggunakan produk ini, ya berapa banyak produk ini larisnya gitu kan. Jadi mungkin tidak hanya ke para turis, gitu, wisatawan asing misalkan. Ya mungkin masuk ke pasar-pasar modern kan. Di sana kan ada outlet khusus untuk penjualan aromaterapi dan bisa masuk ke sana. Ya seperti kalau saya sebutkan pasar modernnya nggak pantas juga lah ya. Ya tetapi paling tidak sasaran kita untuk ya masyarakat Batam lah ya, karena ini memang produk Batam dan kita bisa nikmati bersama. Ya, jadi memang terkait dengan ditanya tadi ya, branding produknya ini sudah cantik ini, sudah bagus ini. Sudah bagus ya kan. Aura Sanctum namanya ya. Tinggal bagaimana kita terus memasarkan melalui berbagai macam media sosial. Ya kan, cuman saya tak tahu nih apakah sudah pernah pengiriman keluar Batam atau seperti apa gitu. Ya, mungkin kita tanya Sally langsung ya. Mungkin Sally, kalau untuk target penjualan ini memang ditargetkan untuk wisatawan atau di pasar lokal untuk masyarakat Batam juga bisa beli produk dari Aura Sanctum ini. Jadi sebenarnya selain di hotel Pak, kita ada bahan-bahan massage juga Pak, yang kita supply ke toko massage beberapa di Batam Pak. Tempat-tempat spa misalnya? Iya, tempat spa. Jadi kita ada jatuhnya custom gitu Pak. Kita mungkin jualnya kita juga dalam ukuran yang lebih besar, di mana dari spa tersebut bisa menggunakan oil massage kita langsung ke tamunya. Itu juga salah satu customer lokal dari kami. Ataupun kami juga ada kolaborasi Pak dengan beberapa brand di Indonesia untuk membuat paket-paket gift set gitu Pak. Itu ya berarti tadi disampaikan ada produk oil massage juga ya? Ada Pak. Berarti produk turunannya juga dibuat produk turunan kalau dalam untuk massage itu kita untuk sampai sekarang kita ada massage oil, ada body cream, ada massage cream, sama ada body scrub Pak. Tapi kalau penjualan melalui sosial media atau e-commerce itu biasanya kalau untuk menemukan produk Aura Sanctum ini bisa di mana? Jadi untuk produk-produk kita itu kita ada pasarkan di beberapa platform online Pak. Yang paling utama itu memang di Instagram ya Pak ya. Instagram. Karena mungkin
hampir semua orang pasti udah punya. Jadi untuk cari kita pun pasti lebih gampang kalau melalui Instagram. Untuk platform lainnya kita ada di Shopee juga dan di Tokopedia. Ya. Tapi kalau untuk di sosial media sendiri, mungkin kan ini produk biasakah by foto atau video apa yang ditekankan untuk supaya orang tertarik nih untuk beli gitu? Jadi mungkin dari Instagram kami ataupun platform-platform lain itu kita sudah ada foto satu setnya gitu Pak. Misalnya satu aroma mahogani ini produknya apa aja. Jadi tamu juga lebih permudah untuk melihat dari foto-foto tersebut. Dan kami juga ada cantumkan detail dari aroma tersebut. Maksudnya manfaatnya gitu? Ya, manfaatnya apa. Misalnya aromaterapi lavender, ini manfaatnya buat itu? Manfaatnya apa, fungsinya apa, dan aroma tersebut itu dari oil apa saja gitu. Tapi kalau untuk kayak produk-produk ini, daya tahannya seperti apa gitu? Kalau untuk daya tahan, kita variasinya tergantung produknya Pak. Kalau misalnya candle, itu jatuhnya ke masa waktu pembakaran. Ada dua ukuran misalnya. Kalau yang 100 gram ini masa pembakarannya 25 jam. Jadi kadang kita edukasi juga ke tamu cara pemakaiannya. Sekali pakai mungkin setengah jam sampai 1 jam. Jadi mungkin 1 bulan lah kalau setiap hari dinyalain 1 jam gitu. Untuk 200 gram bisa 50 jam pembakaran. Tapi ini saya penasaran juga, produk-produk seperti ini ada expired nggak sih? Sebenarnya kalau ini kan jatuhnya hampir sama dengan parfum badan kita. Kalau untuk expiry date-nya sebenarnya Pak itu lifespan antara aroma itu maksimal bisa sampai 10 tahun. 10 tahun. Tapi tergantung juga kalau misalnya tamunya simpan di udara yang tidak terik, tidak pengap, itu bisa dibilang tidak akan bisa expired. Nah, gitu. Tapi kalau kerjasama tadi sama hotel, mungkin di kontrak itu ada seperti apa? Kontraknya dengan hotel, mungkin setahun barangnya kalau yang nggak laku ditarik atau seperti apa? Oh, jadi untuk stok-stok kami yang di hotel itu kami pasti setiap 2 minggu minimal Pak. Ataupun pada saat peak season, peak hours, kita ada tim yang di sana standby jaga. Jadi kita pastikan produk-produk di sana itu pasti sama, masih bagus. Gitu. Baik. Tapi kalau untuk mempertahankan klien, mungkin dari sejauh mana memanfaatkan sosial media gitu, untuk berhubungan dengan klien atau menerima komplainan atau mungkin ada promo-promo gitu misal. Kalau biasanya seperti apa? Untuk tamu-tamu yang sudah pernah belanja sama kami, pastinya kami pasti ada minta kontak Pak. Ataupun minta Instagramnya dan untuk saling follow-followan gitu lah Pak. Baik. Dan kalau misalnya feedback dari tamu positif ataupun seperti gimana Pak? Ada komplainan negatif. Ada komplainan dari tamu pasti kita akan handle juga Pak. Baik, Sally, Pak Hendy, kita tahan dulu bincang-bincang kita terkait memanfaatkan sosial media untuk meningkatkan penjualan. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city.
Dialog Khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Baik, sahabat TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dan kita masuk segmen kedua dan kita lanjut lagi bincang-bincang kita bersama Sally dan juga Bapak Hendry Arulan. Nah, mungkin di segmen kedua ini permisa saya ke Sally dulu. Sally, dari produk dari Aroma Sanctum ini katanya Sally juga buka kelas gitu. Iya, buka kelas untuk cara membuat parfum gitu ya. Ini mungkin bisa diceritakan sedikit seperti apa? Jadi dari produk-produk kita di sini itu sebenarnya kita welcome aja siapa saja yang mau belajar cara membuat produk-produk ini. Yeah. Awalnya pastinya kita akan mengajar perfumery class, di mana kita akan mengajar varian 60-an jenis aroma untuk menjadi satu aroma. Nah, nanti misalnya mereka mau belajar cara buat candle, kita juga ngajarin cara buat marketingnya parfum. Seperti apa? Orang tahu di sini bisa belajar parfum gitu. Jadi untuk workshop kita itu kita ada postingan di sosmed itu di Instagram. Yeah. Jadi tamu-tamu juga bisa tahu kita ada kegiatan workshop di sini, Pak. Itu bisa mungkin dalam setahun bisa berapa kali workshop? Kalau untuk studio kita di sini biasa sih tamu mungkin dalam weekend sih Pak, kebanyakan weekend. Jadi jatuhnya mereka bawa teman-teman datang di sini bisa seminggu mungkin 2-3 kali gitu Pak. Nah, ini Pak Hendry gimana ngeliat ya Pak? Ini selain dia jual parfum, misalnya aromaterapi, ini bisa buka kelas untuk mengajar orang cara buat parfum atau aromaterapi juga di sini Pak gitu. Ya. Itu inovasi gitu Pak. Gitu. Iya. Itu bagian daripada inovasi. Jadi kalau seandainya kita, karena saya lama jadi guru ya, saya jadi guru lama Sally. Ya. Guru apa Pak? Ya, jadi ilmu yang kita keluarkan, yang kita tuangkan, itu tidak akan habisnya. Ya kan, jadi semakin banyak kita mengeluarkan ilmu, itu semakin banyak ilmu itu datang. Karena macam
Bu Sally ya, mereka memberikan privat lah kepada tamu itu kan. Tentu Bu Sally ini terus berinovasi nih. Apalagi ya yang mungkin bisa dikeluarkan inovasi-inovasi baru yang mungkin menarik bagi para calon siapa yang ingin mendapatkan ilmu ini begitu. Ya kan? Jadi itu pasti. Jadi maka saya sampaikan bahwasanya pendidikan kita seperti Bu Sally tadi sampaikan bahwa beliau berpendidikan manajemen ya. Ya, tetapi arahnya ke malah ke parfum. Yang namanya ilmu itu kita bisa pelajari apa saja. Tapi semua ilmunya kepakai lah ya. Iya. Jadi memang kita tidak bisa setelah dewasa itu kita mengharapkan ilmu yang kita dapat itu dapat kita tuangkan setelah kita dewasa nanti. Tetapi malahan mungkin ada ilmu-ilmu baru yang mungkin ini menjadi cuan bagi kita untuk mendapatkan rezeki ya. Artinya itu menghidupkan membesarkan ekonomi kita sendiri. Jadi ini merupakan hal yang patut ditiru oleh masyarakat Batam. Jadi artinya tidak harus kalaupun bekerja di suatu perusahaan, tetapi ya mungkin kita berusaha membuka peluang-peluang kerja lain. Berusaha membuka peluang kerja lain, ya, berharap ya bukan kita sendiri yang menikmati, tapi kita bisa menyerap tenaga kerja dan ini mengurangi pengangguran. Seperti Bu Sally sendiri kan, tentu mereka memiliki tenaga kerja yang mungkin dilatih juga dari sini ya, akhirnya dari sini, bermitra ya di sini gitu ya. Ya, dan akhirnya kan ini bagian daripada membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Mungkin Sally bisa gimana melihat perkembangan Aura Santum sendiri yang dulunya berapa karyawan sekarang udah bisa yang diajarkan itu ada yang berkolaborasi juga nggak dengan Aura Santum sekarang? Misalnya dapat partai besar butuh tenaga banyak gitu. Oh, jadi kadang kita juga kalau untuk di dalam studio kita ada tim produksinya, Pak. Ada tim produksi. Kita ada bagian segmen tertentu kerjaannya. Jadi kita ada admin, kita ada tim produksi, kita juga ada sales yang bergerak di luar. Itu sih Pak. Kalau misalnya pada saat event-event ramai, kita juga kadang akan membutuhkan part time juga sih Pak. Tapi kalau promosi melalui ikut pameran itu sering juga gitu. Untuk pameran kalau di Batam sih memang mostly kita pilihnya di shopping mall ya Pak ya. Kadang kita juga aktif sih mengikuti pameran-pameran di mall juga. Baik. Apa ini kan sepertinya memilih targetnya itu warga negara asing atau memang produk-produk seperti ini, aroma seperti ini memang lebih diminati sama warga negara asing daripada masyarakat Batam sendiri? Untuk sekarang sih warga lokal juga udah mulai notice juga sih Pak dengan produk-produk aromaterapi karena pengharum ini kan tidak melihat gender, tidak melihat siapapun, siapapun itu bisa memakai pengharum ruangan ini. Jadi yang kami harapkan juga pastinya bisa sampai seluruh Indonesia juga bisa tahu mengenai brand Aura Santum, Pak. Tapi kalau kita bicara peluang bisnisnya gitu, biasanya orang udah beli ke sini itu balik lagi nggak sih gitu? Atau gimana cara dari Aura Santum ini mempertahankan klien gitu? Cara kami ya, biasanya sih kami akan meminta kontak juga dari tamu tersebut dan kita bisa nanya feedbacknya gimana setelah menggunakan produk kita, apakah mereka puas, ada saran atau masukan mungkin untuk kami. Nah biasanya sih tamu senang dengan produk kami ataupun layanan kami juga sih Pak. Mungkin Pak Hendy tambah sedikit Pak, poin-poin apa saja yang penting untuk mempertahankan kualitas dan juga mempertahankan klien Pak, biar tetap sama kita gitu. Iya. Tadi Bu Sally sudah sampaikan ini udah khatam ini Bu Sally. Artinya setiap para konsumen itu setiap datang membeli produknya, bila minta paling tidak kartu nama dan lain sebagainya. Itu Google review. Dan itu merupakan bagian daripada kita menjaga klien. Ya kan, menjaga klien ya mungkin pada saat-saat tertentu, entah hari besar, entah ulang tahun. Kalau malah kita bisa tahu ulang tahun beliau, customer kita ucapkan itu sangat memberi penghargaan kepada mereka dan itu merupakan salah satu trik juga. Ya kan, tetapi memang kita harus aktif lah. Ya kan, kalau seandainya kita ada tim yang berhubungan dengan bagaimana bisa berhubungan langsung dengan klien dan lain sebagainya. Ya kan, saya juga berharap ini juga jangan sampai berbicara
penggunaan ini hanya turis untuk orang asing. Yeah. Saya berharap Yeah, yeah. kalau saya yang sudah terpasar se-Kota Batam dan brandingnya sudah bagus, orang berpikir kalau yang berhubungan dengan aromaterapi, orang berpikir aura sanctum misalkan, ini sudah menjadi hal yang baik ke depannya bagi aura sanctum ini. Artinya brandingnya lebih kuat ya Pak? Brandingnya lebih kuat dan kita berharap ya yang menikmati aromaterapi ini kan bukan hanya menengah ke atas. Ya kan siapa saja bisa menikmati dan kita pun sendiri kadang-kadang tahu sendirilah. Kadang-kadang di kamar ataupun di toilet ya, di toilet misalkan ya mungkin agak kurang-kurang nyaman bau misalkan ya tentu kita bisa menggunakan produk ini kan untuk di ruang-ruang tertentu, di ruang tamu, dan ini sangat dibutuhkan oleh kita sebagai manusia untuk menghirup udara yang mungkin nyaman menurut kita. Ya, kira-kira ini menjadi sasaran dari Aura Sanctum ini untuk terus melakukan promosi-promosi dari berbagai macam media sosial lah, supaya ini dikenal dan terus berkembang. Itu harapan kami. Baik, mungkin saya ke Sally. Kalau untuk penjualannya sendiri, mungkin ini mengikuti tren misalnya aja peak season, Lebaran atau Tahun Baru, Natal gitu. Itu ada promo-promo juga atau secara promosi seperti apa? Mungkin paketnya diubah gitu, atau untuk hadiah juga bisa gitu. Kalau untuk produk kita kan kita ready stocknya semua ready stock Pak. Kalau untuk di promosi mungkin pada saat ada Lebaran, ada Natal, Imlek gitu Pak, kita ada buatkan paket-paket juga. Paket-paket hampers gitu Pak. Baik. Tapi kalau misalnya ada klien yang custom untuk aromaterapi tapi produk untuk dia sendiri gitu, bisa juga. Untuk custom bisa juga Pak. Jadi kita bisa mulai dari 50 piece. Tamu tersebut sudah bisa bebas mau buat aroma sendiri bisa, mau jadiin mungkin request botolnya beda juga bisa Pak. Tapi dari pengalaman dari Aura Sanctum sendiri, kebanyakan aroma yang dicari klien mungkin dari luar negeri sendiri gitu, seperti dari Singapura atau Malaysia, itu tipikalnya seperti apa gitu? Kalau untuk dari tamu Singapura, Malaysia, kebanyakan sih pilihnya itu yang aroma yang memang untuk relaxing sih Pak. Jadi kita ada best sellernya itu di lemongrass. Ya, lemongrass. Lemongrass itu serai Pak. Jadi campuran di dalamnya kita ada serai, ada lemon, ada jahe. Kita juga ada relevia yang tadi lavender itu, sama ada ini Pak, aqua Pak. Jadi aqua itu aroma yang Bapak boleh coba Pak. Aqua itu kita aroma yang seperti bau habis kita mandi Pak, bau bersih gitu. Bersih, fresh gitu ya. Fresh ya. Nah tapi kalau untuk tadi bilang ada paket untuk pelatihan juga sini atau buka kelas. Oh ya. Itu sistemnya seperti apa? Mungkin ada bayar bulanan atau paket-paketnya seperti apa? Jadi untuk paket kita itu mulainya dari harga 300-an ribu, itu tamu bisa pilih mau belajar apa saja yang dipilih dari produk sini. Nanti tamu bisa bawa balik hasil dari karyanya dan juga akan mendapatkan sertifikat dari kami. Tapi di sini juga buat kelas untuk perorangan juga? Untuk privat bisa, untuk grup, sampai misalnya ratusan orang pun kita bisa Pak. Tapi kalau dibilang sampai tingkat profesional juga bisa di sini. Kalau tingkat profesional mungkin jatuhnya lebih ke banyak kali ya Pak. Dan kita tergantung tamu tersebut juga. Kalau memang dianya hobi, antusiasnya tinggi, pasti penangkapannya juga lebih cepat. Itu. Baik. Nah kalau untuk produksinya itu seperti apa? Kalau untuk aromaterapi ini produksinya seperti apa? Ini produksinya setiap hari atau ada timing juga untuk produksi besarnya gitu? Untuk kalau untuk produksi kami itu kita jalankannya setiap hari Pak. Mulai dari karena kita dari bahan mentah. Dari bahan mentahnya kita olah sampai bahan jadi itu kita setiap hari kita menjalankan produksi dan packagingnya juga setiap hari Pak. Bahan bakunya seperti apa ya? Bahan baku di Kota Batam ini susah nggak didapat gitu? Kalau bahan baku jujur dari Batam sih memang belum ada bahan baku yang kami asli gunakan dari Batam gitu ya Pak. Seperti serai? Kalau serai itu sebenarnya kalau untuk oil kita Pak, kita sudah langsung jadinya. Artinya bukan bahan baku banget gitu ya? Oilnya Pak. Setengah jadi lah ya? Iya, setengah jadi yang belum diolah. Tapi sejauh ini nggak ada masalah untuk persediaan bahan baku yang basic tadi. Sekali lagi, kalau untuk bahan bakunya tadi seperti apa?
Bahan yang tersedia di Aura Sentrumnya apa aja gitu? Dari bahan baku kami untuk lilin itu kita berbahan dasar dari soy wax, Pak, ataupun namanya dari kacang kedelai itu, Pak, kacang soya, dijadikan wax dan dijadikan kita campur dengan essential oil hingga menjadi lilin aromaterapi. Tapi produk-produk ini 100% natural atau ada campuran alkohol juga atau? Jadi kita seperti reed diffuser, kita juga oil base, Pak. Jadi kita hanya menggunakan oil dan kita nggak menggunakan campuran alkohol. Bapak bisa cium sih. Jadi kalau alkohol itu kan baunya tajam. Jadi dari reed diffuser kita itu nggak ada menggunakan alkohol. Tapi mungkin kalau ada klien yang sensitif, ini aman ya? Mungkin kayak ada alergi tertentu gitu. Ini yang masih aman. Jadi untuk oil kita itu aman untuk bayi juga dan untuk ibu hamil itu juga aman. Tapi kalau untuk quality controlnya seperti apa? Mungkin mempertahankan produk ini dengan kualitasnya yang standar gitu. Biasanya quality control dari Aura Sentum seperti apa? Jadi quality control itu pastinya pada saat produksi ya Pak ya, dan packaging. Dan untuk produksi kita sudah ada takaran khusus gitu Pak. Baik. Misalnya hari ini kita produksi 100 piece, sudah ada takaran pastinya gitu Pak. Jadi setiap step ukurannya itu sudah ada terukur gitu. Tapi kalau misalnya menjalin kerjasama dengan hotel atau pihak lain, itu mereka ada persyaratan tertentu nggak atau standar produknya harus seperti ini dari hotelnya sendiri seperti apa? Kalau mungkin kita pertama kali kenalan dengan orang-orang hotelnya dulu, mereka pasti akan melihat dan mencoba dulu. Jadi kita sih biasanya sih pasti akan langsung berupa produk kita itu dicoba dulu sih Pak. Jadi biar tamu juga langsung tahu dan langsung merasakan manfaat dari produk ini dulu sih Pak. Baik, nah Pak Edi gimana melihatnya? Ini kan kerjasama aja dengan hotel, mungkin ada peluang besar Pak yang bisa dikembangkan lagi dari produk Aura Sentum ini untuk pasar di Kota Batam sendiri, mungkin di pasar modern atau di tempat-tempat lain Pak. Ya itu yang saya sampaikan tadi ya kan. Jadi artinya memang seperti telah ditunjukkan oleh Shelly tadi terkait dengan hotel outlet yang tersedia, itu memang banyak di hotel-hotel. Ya kan, tentunya saya juga menyarankan lah kepada Shelly, artinya tidak hanya di hotel. Nah, kalau di hotel memang sasarannya ke para turis ya, ataupun para pendatang yang mungkin nginap di hotel tersebut. Sementara kita asli orang Batam kan kadang-kadang jarang masuk ke hotel kan. Sementara pasaran kita ini khusus untuk Batam ini. Jadi saya menyarankan ya bisa masuk di outlet ya, pasar-pasar modern. Di tempat-tempat kosmetik kan ada kan, ya di sana kita bisa masukkan. Kemudian satu lagi ya mungkin perlu saya sampaikan juga, ini tingkat bagaimana ya tingkat halalnya. Ya ini sangat butuh ini tingkat kehalalannya. Karena kan mayoritas kita di Kota Batam atau di Indonesia ini kan Muslim kan. Ya mungkin saja untuk aromaterapi di rumah misalkan ya kan. Ya mungkin pada saat mereka membawa dan lagi sebagainya, kalau seandainya mungkin halalnya terjamin, ini kemungkinan pasarnya mungkin lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Saya mungkin perlu tahu informasi halalnya ada nggak di sini? Kalau untuk informasi halal mungkin kita masih butuh bantuan dari Bapak dulu sih gitu untuk pengurusan, karena memang jujur kami juga agak kendala Pak dalam pengurusannya, kami agak bingung mau cari kemana. Baik. Jadi memang pada kesempatan ini saya sampaikan, kita di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro itu ada UPT PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Jadi di sana Ibu bisa bertanya apa aja yang mungkin terkait dengan tata kelola, manajemennya kan. Ya karena Bu Shelly memang pendidikannya manajemen udah khatam lah menurut saya. Tapi mungkin terkait dengan apa saja yang dibutuhkan yang berhubungan dengan packaging, apa saja yang berhubungan dengan bagaimana pemasaran, bagaimana dengan mungkin permodalan dan lain sebagainya, dan itu bisa Ibu tanyakan terkait dengan legalitasnya. Di sana ada bagaimana cara mengurus halal, karena ini penting ini. Kalau seandainya mungkin halalnya sudah tercantum di packagingnya, dan ini tidak meragukan lagi. Gitu, orang nggak ragu-ragu kalau lagi sudah halal, siapapun bisa masuk, ya kan, dari sisi mana saja. Tapi kalau belum ada halalnya, ya paling-paling ya terbatas lah, bertanya-tanya orang ini kan, bertanya-tanya ini gimana ya kira-kira, ya demikian. Jadi silakan berkoordinasi dengan
perlu nanti atau mungkin sama kita di Dinas Koperasi bisa berkoordinasi dulu, bertanya seperti apa pengurusannya, nanti kita bantu terkait dengan proses halalnya. Tapi sejauh ini perizinan yang udah dikantongi dari Awas Antum apa aja? Mungkin sertifikasinya apa aja? Untuk brand kita sih kita sudah daftar ke HAKI, Pak. HAKI sudah. Jadi ya. untuk Aura Symptom dan logo kami sudah terdaftar di HAKI untuk menjual dan produksi aromaterapi. Dan kita juga sudah bangun PT, Pak, untuk memang produksi dan untuk menjual, memasarkan produk aromaterapi. Tapi produk Aura Symptom nih kalau kita bicara pasar Indonesia sendiri, selain dijual di Batam, ini bisa ditemukan di mana aja? Kalau untuk produk yang ready stock ya, Pak ya, maksudnya produk yang kita itu, kita ada di, kebetulan kita baru ini, Pak, baru bulan lalu kita ada produk yang dipasarkan di Jakarta juga, dan untuk di luar negeri kita ada di Singapura juga, Pak. Mungkin kalau dari Batam, produk dari Batam sendiri, ini ada kendala tertentu nggak sih? Mungkin dari pengiriman atau harga seperti apa? Jadi mungkin dari kendala pengiriman kami, karena Batam ini kan sebenarnya bebas pajak ya, Pak ya. Tapi kendala kadang kita jadinya pada saat kirim keluar kota kita harus bayar pajak yang lumayan sih, Pak. Jadinya barang tersebut jadi harganya juga naik. Jadi kadang tamu itu jadi pertimbangan juga sih. Mungkin nanti Pak Hendy bisa jawab di segmen ketiga, Pak ya. Baik, terima kasih. Baik, Pak Hendy, Sally, kita tahan bentar lagi. Bincang-bincang kita terkait memanfaatkan sosial media untuk meningkatkan penjualan, terutama untuk para pelaku UMKM yang ada di Kota Batam. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di Kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintang Triathlon 2024 sukses digelar.
Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Baik pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dan kita masih berbincang bersama Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Bapak Hendri Arulan, dan juga Manajer Aura Sanctum Aromaterapi, Ada Sally. Baik, saya ke Pak Hendri dulu. Pak Hendri, tadi Sally bilang ada kendala masalah pengiriman melalui Batam. Mungkin ongkosnya agak mahal Pak, karena di sini daerah khusus atau bebas PPN atau apa itu. Mungkin bisa dijawab langsung Pak sedikit. Ya, memang saya sampaikan bahwasanya kita di Kota Batam kan termasuk daerah TZ ya. Jadi memang bebas pajak pada saat barang masuk ke Batam. Ya, tapi mungkin pada saat keluar itu dalam arti di luar namun di wilayah Indonesia ya memang ini dikenakan pajak. Ya kan, kenakan pajak lebih sedikit tinggi dibanding dengan daerah-daerah lain, ya kan. Jadi memang kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai dan lain sebagainya, yang memang keluar dari Batam masih di wilayah Indonesia memang sedikit pajaknya agak lebih tinggi dibandingkan dengan kita lebih disarankan untuk kalau yang namanya pengiriman keluar ya bagus keluar negeri sekalian gitu kan, apakah mungkin di Singapura ataupun di Johor dan lain pokoknya luar negeri lah. Ya itu memang bebas pajaknya. Namun demikian kita pemerintah Kota Batam ada ada memberikan fasilitas keringanan pajak ini ya, sifatnya keringanan pajak. Itu di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jadi nanti coba Ibu Sally mungkin koordinasi di Disperindak, karena memang di Disperindak itu ada bagi para pelaku UMKM ini untuk mengirim barang keluar itu memiliki ketentuan-ketentuan, memiliki syarat-syarat dulu dipenuhi untuk mendapatkan keringanan pajak pada saat kita melakukan pengiriman keluar, tapi masih di wilayah Indonesia. Silakanlah nanti Ibu Sally berkoordinasi. Memang dan mungkin ini Pak sedikit pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas, mungkin suatu saat Sally bisa digabung juga gitu. Ya memang kita seperti ini aromaterapi ini ya terus terang kita Dinas Koperasi dan Usaha Mikro khusus untuk teknis melaksanakan kegiatan pelatihan ini memang kami belum dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini membina para pelaku usaha yang terkait dengan berbagai macam seperti saya sampaikan tadi ya tata kelola, kemudian bagaimana teknik pemasaran, kemudian packaging, dan itu yang menjadi tugas pokok kami. Tetapi teknis mengelola ataupun mencipta ataupun meracik berbagai macam aromaterapi ataupun yang lainnya seperti yang membatik, memang kita tidak punya tenaga ahlinya, tapi kita masih bisa bekerja sama dengan para narasumber. Ya mungkin suatu bisa saat jadi narasumber nanti, juga. Mungkin pada suatu saat nanti kalau seandainya pelaku usaha kita banyak ini yang berhubungan dengan aromaterapi ini bisa saja nanti kita undang Bu Sally sebagai narasumbernya. Tapi memang kita lihat prioritas lah. Yang namanya aromaterapi ini para pelaku usaha ini ya bisa kita pastikan tidak begitu banyak. 1-2 saja yang muncul. Kalau kita laksanakan kegiatan diklat itu nanti pesertanya nggak ada gitu kan. Nah, ini tujuan kita memang harus efektif. Ini kita berikan diklat ini kepada pelaku usahanya gitu. Ya, ini yang kita sering lakukan pada saat berbagai macam kegiatan diklat kita laksanakan.
Baik, nah kalau dari Shelly sendiri, harapannya untuk Aura Santrum ke depannya, mungkin brand ini akan dikembangkan sebesar apa sih? Cita-citanya seperti apa gitu? Cita-cita kami, visi kami ya Pak ya, visi kami ini pasti kami mau dikenali sampai bisa ke gerbang internasional Pak. Jadi pertama pasti kita mau sampai dikenali satu Indonesia dulu nih Pak. Nah, nanti harapan kita bisa dikenal sampai ke luar negeri Pak. Oke. Nah mungkin ada saran dan pesannya untuk pemerintah Kota Batam melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Mungkin kami bisa minta dukungan dari dinas untuk masalah ketika kami mau branding, mungkin pada saat Bapak ada event bisa mengundang kami untuk bisa ikut promosi. Ikut promosi. Belum pernah ikut ya? Belum pernah. Belum Pak. Belum pernah diajak atau nggak mau ikut? Belum pernah diajak. Belum pernah diajak Pak belum gitu. Baru kenal ya. Baik, mungkin lebih dekat lagi sama orang dinas lah ya. Ya mungkin dari Bapak kalau ada acara apapun mungkin bisa mengajak kami untuk kolaborasi biar bisa membantu kami biar lebih berkembang lagi Pak. Baik Pak, mungkin bisa tekankan lagi Pak, seberapa pentingnya itu memanfaatkan sosial media Pak? Iya. Bagi sebagai pelaku UMKM ini Pak. Ya itulah yang saya sampaikan tadi. Jadi kita melaksanakan berbagai jenis diklat. Apakah mungkin terkait dengan manajemen, tata kelola, apakah terkait dengan digital marketing, kita sering juga melaksanakan kegiatan diklat branding produk, ya kan. Jadi khusus yang Aura Santrum ini, ya memang ini tinggal penguatan branding saja, ya kan. Bagaimana kita menguatkan branding yang biar lebih dimiliki, dikenal lah ya ini Pak. Sudah ya? haki nih kan, sudah ya kan. Artinya itu kita tinggal memperkenalkan saja. Jadi jangan khawatir dan jangan takut. Mungkin paling tidak yang namanya promosi ini harus mengeluarkan paling tidak biaya lah. Walaupun melalui IG ataupun melalui FB dan lain sebagainya, TikTok mungkin bisa. Atau mungkin bisa juga kita pasang di pinggir-pinggir jalan itu, ambil satu baliho besar gitu kan. Ya artinya itu pasang saja, paling tidak kan orang kenal kan. Itu ya salah satu trik. Ya memang yang namanya kita berpromosi ini ada agak sedikit berbiaya lah. Tapi kita kan bisa hitung-hitung ini. Kita bisa hitung-hitung yang paling tidak kalau kita pasang baliho besar di pinggir jalan itu berapa lama durasinya, apakah mungkin 1 minggu, 1 bulan misalkan, itu kan mungkin rendah. Ya kan. Jadi ini merupakan salah satu promosi yang agak efektif lah, karena orang lewat-lewat di jalan bisa melihat. Di samping mungkin melalui media sosial kan. Ya, tadi disampaikan oleh Bu Shelly menggunakan IG dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting itu orang tahu Aura Santrum itu apa, kemudian kegunaannya untuk apa, kemudian ya mungkin di samping kegunaan itu artinya itu fungsinya untuk apa bagi kita yang menggunakan ini. Itu yang paling penting. Kalau seandainya memang sudah dikenal banyak orang, ya mudah-mudahan daya jualnya mungkin lebih banyak lagi kan dikenal mungkin masyarakat. Satu pesan mungkin bisa masuk ke segala segmen pasar gitu ya. Mungkin nggak hanya middle class atau kelas menengah ke atas. Mungkin bisa disesuaikan untuk pasar yang lebih bawah lagi gitu ya. Ya itu dia tadi saya sampaikan. Jadi artinya itu ya mungkin pasarannya untuk sementara oke lah. Shelly sekarang ini targetnya ke hotel-hotel, untuk para pengunjung dari turis ya kan. Tapi itu tadi saya sarankan kalau bisa ya masuk ke ya menengah ke bawah begitu kan. Yang paling tidak memang kita butuh itu. Terus terang kita butuh itu kan, butuh suasana ketenangan dengan wewangian yang ada di dalam rumah kita sendiri kan. Dan ini tidak hanya orang menengah ke atas saja yang harus menikmati ini, dan kita juga butuh. Terutama ini dia produk untuk parfum di mobil gitu kan. Ya, ini kalau hanya dipromosikan di hotel ya agak sulit gitu kan. Masuk ke pasar-pasar modern misalkan, tahu dia outlet parfum itu misalkan, ataupun mungkin kosmetik. Nah, ini mudah-mudahan bisa dikenal orang lebih jauh. Kalau seandainya memang terasa menarik bagi orang untuk menikmatinya, nanti akan bercerita ini, oh ini enak, ini enak, ini enak. Terus pasarannya tentu lebih luas gitu kan. Itu ya saran kami pada
aura sang tua. Baik, terima kasih Pak Henry untuk masukan dan sarannya cukup bagus ya. Dan mungkin bisa dipertimbangkan juga nih untuk membuka pasarnya lebih luas agar penjualannya juga lebih meningkat dan brandnya makin berkembang. Saya doakan Aura Santum ini ke depannya bisa megang terutama di Kota Batam untuk produk sejenis. Baik, Pak Henry, terima kasih sekali lagi. Sally juga terima kasih untuk waktunya. Misa Batam TV, demikian bincang-bincang kita bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam memanfaatkan sosial media untuk meningkatkan penjualan. Akhir kata, saya Herman Syari beserta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.